kita firman Tuhan yang Yesus katakan sendiri kepada Maria dan Marta ketika saudara mereka Lazarus dipanggil oleh Tuhan. Dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26, demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Bapak Ibu sekalian, ini adalah firman Tuhan atau perkataan Yesus sendiri yang disampaikan kepada Maria dan Marta ketika mereka menghadapi kenyataan saudara mereka Lazarus dipanggil Tuhan. Ketika itu kita tahu bersama bahwa Maria, Marta, dan Lazarus adalah sahabat dari Yesus. Sangat dekat dengan Yesus persahabatan mereka. Sehingga ketika Lazarus sakit keras, mereka segera menyuruh orang menyusul Yesus untuk memberitahukan bahwa Lazarus sahabatnya itu sedang sakit. Yang menarik adalah kata firman Tuhan, justru Yesus sengaja menunda waktu beberapa hari lagi sebelum dia kembali untuk melihat Lazarus yang sedang sakit itu. Ketika Yesus sampai di kampungnya Maria, Marta, dan Lazarus, maka kedua saudara Lazarus ini sama-sama mengatakan begini kepada Yesus, Guru, andai kata engkau ada di sini kemarin, saudaraku tidak akan mati. Andai kata engkau ada di sini kemarin, saudaraku tidak akan mati. Saya kira Bapak Ibu sekalian, kalimat semacam ini, pemikiran semacam ini pasti selalu ada dalam benak kita orang-orang percaya, khususnya ketika kita menghadapi keluarga kita, keluarga dekat kita, apalagi masih berusia muda dan kelihatannya tidak sakit parah, masih beraktivitas seperti biasa. Tiba-tiba kalau dipanggil Tuhan, pasti kita bertanya, kenapa sih Tuhan panggil? Bukankah dia masih muda? Bukankah masih bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan banyak? Bapak Ibu sekalian, saya punya kedekatan yang cukup dekat dengan almarhum Pak Dongan ini. Pak Dongan ini adalah masih satu kampung kita dan saudara juga. Mamanya juga Boromarbun juga, Bapak Ibu sekalian. Dan ketika mereka menikah secara orang Batak juga, ya istrinya akhirnya diangkat Marbun juga. Itu adalah budayanya orang Batak, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya punya kedekatan. Bahkan kira-kira sebulan lalu, beberapa minggu sebelum dioperasi, beliau masih datang ke kantor dan kita ngobrol-ngobrol. Dan tidak ada tanda-tanda sakit yang selalu mengkhawatirkan baginya. Karena kita masih berbincang-bincang banyak hal mengenai pekerjaan Tuhan, apa yang kita lakukan ke depan dalam rangka pengembangan hamba-hamba Tuhan, karena beliau di Sinode IBB adalah ketua Departemen Diklat, Departemen Pendidikan dan Latihan, Biro Pendidikan dan Latihan, di Biro Diklat, di Departemen Pendidikan dan Latihan di GB, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita banyak berbincang-bincang tentang apa yang akan kita lakukan ke depan dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan mutu dari para hamba Tuhan. Itu pertemuan terakhir saya dengan beliau, sampai sore kita di kantor, sampai orang-orang sudah pulang, kita masih ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya. Tidak ada tanda-tanda yang selalu mengkhawatirkan baginya. Nah, ketika tiba-tiba kita dengar beliau dipanggil Tuhan, pasti kita bertanya-tanya, kok begitu cepatnya Tuhan memanggil hamba? Pasti kita bertanya semua, jemaat juga pasti bertanya, kok begitu cepatnya Tuhan memanggil gembala kami? Kita para sahabat yang sama-sama tumbuh besar, pasti kok bertanya-tanya, kok begitu cepat dia pergi? Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa di balik semua pertanyaan kita itu, satu hal yang harus kita yakini ialah bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi hambanya. Amin. Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi hambanya. Karena itu biarlah di tengah-tengah pemakaman ini kita menghayati dan merenungi apa yang Tuhan katakan, bahwa apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam hidup hambanya ini, maka itu adalah yang terbaik menurut Tuhan. Amin.
Mungkin sekarang kita belum paham, tetapi nanti akan kita pahami, akan kita mengerti. Dan akhirnya kita akan berkata, terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan telah lakukan. Karena kita tahu bahwa Tuhan telah melakukan apa yang terbaik menurut pemahaman dan pengertian Tuhan. Yang menarik adalah Bapak Ibu sekalian, ketika itu Yesus mengatakan begini, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Keyakinan ini harus ada pada kita orang-orang percaya. Bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, maka Alkitab mengatakan dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Artinya adalah di balik kehidupan ini masih ada kehidupan yang lebih lama lagi. Di balik kehidupan ini masih ada kehidupan yang lebih lama lagi, yaitu apa? Hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Alkitab dengan sangat jelas membatasi usia hidup manusia dalam dunia ini. Mazmur berkata umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Lebih daripada itu, dia katakan jalan-jalannya penuh dengan penderitaan dan kesusahan. Artinya hidup manusia telah dibatasi oleh Tuhan dalam hal ini, Bapak Ibu sekalian. Tetapi keyakinan kita ialah apa yang Tuhan janjikan akan hidup yang kekal. Artinya adalah di balik hidup ini masih ada kehidupan yang lebih lama lagi dalam kerajaan surga yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Karena itu hidup yang masih kita hidup ini, mari kita lakukan semaksimal mungkin bagi kemuliaan. Selama kita masih hidup dalam dunia ini, mari kita kerjakan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebaikan sesama. Karena kita mengatakan bahwa apa yang kita lakukan dalam hidup ini nanti akan kita bawa ke dalam kekekalan. Alkitab dengan sangat jelas mengatakan nanti ketika kita berdiri di depan tahta Kristus itu, maka kepada kita masing-masing akan ditanyakan apa yang telah kita lakukan. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita kerjakan dalam dunia ini. Artinya kita meyakini dan mengamini apa yang Rasul Paulus mengatakan bahwa selama kita hidup dalam dunia ini, maka kita hidup untuk bekerja untuk Tuhan. Kita hidup untuk bekerja untuk Tuhan supaya apa? Supaya kita menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan tugaskan kepada masing-masing kita. Supaya kita lakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Sehingga ketika kita nanti akan menghadap Tuhan, maka Tuhan akan dengan bangga berkata kepada kita, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, masuk dalam kemuliaanku yang kekal selama-lamanya. Saya kira itu yang telah dipraktekkan oleh hambanya ini. Itu yang telah dipraktekkan oleh hambanya ini. Saya lihat kemarin di foto baru saja pulang dari Lembang untuk retret bersama dengan jemaah. Padahal saya juga tahu bahwa sebenarnya mestinya beliau akan ke rumah sakit kembali dan lain sebagainya. Mengusahakan pergi bersama dengan jemaah untuk retret. Kenapa? Karena beliau merasa bahwa sesuai Paulus katakan, selama kita hidup maka kita hidup untuk bekerja untuk Tuhan. Saya kira ini keteladanan yang luar biasa yang Tuhan berikan lewat hambanya ini untuk kita teladani, supaya selama kita hidup dalam dunia ini mari kita bekerja untuk Tuhan. Supaya ketika Tuhan datang menjemput kita masing-masing, kita semuanya sudah siap. Kita bisa dengan bangga mengakhiri hidup seperti yang Paulus pernah katakan, aku telah menyelesaikan pertandingan yang diwajibkan bagiku, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kemuliaan. Saya lihat itulah yang ada pada hambanya ini. Kemarin sore saya sempatkan pergi ke rumah. Memang planning tadi saya baru pulang dari Bali kemarin. Memang perancangan tadi saya langsung ke sini, tapi saya pikir saya mampir ke rumah dulu karena kalau sudah di kuburan peti akan ditutup kan gitu kan, sahabat lama Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika saya lihat beliau pergi dengan senyum, seolah-olah dia berkata seperti Paulus katakan, aku telah menyelesaikan pertandingan yang diwajibkan. Jadi biar kita berdoa apa yang telah dimulai oleh hambanya ini, khusus dalam pengembangan jemaat, terus Tuhan campur tangan. Para jemaat, para hamba Tuhan di GW yang digembalakan oleh beliau tetap kuat, tetap teguh, tetap semangat.
bahwa benih yang telah ditaburkan oleh hambanya ini pasti akan bertumbuh, pasti akan bertunas, pasti akan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga kita sama-sama kelak mendengarkan kata-kata Yesus yang akan disampaikan kepada masing-masing kita. Sabarlah hai hambaku yang baik dan setia, aku telah menyediakan bagi mahkota kemuliaan yang kekal dalam kerajaan surga. Saya berdoa agar keyakinan dan kepercayaan ini ada pada keluarga, sehingga Bu Yeni dan anak Priska tidak lagi sedih, tapi yakin bahwa Tuhan telah melakukan yang terbaik. Jemaat tidak lagi sedih karena yakin Tuhan telah melakukan yang terbaik. Saudara-saudaranya menemani juga tidak lagi sedih karena yakin Tuhan telah melakukan yang terbaik. Biarlah kita istirahatkan dia di tempat peristirahatan sementara ini sampai Tuhan membangkitkan dia untuk masuk dalam kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Amin. Demikian firman.